Oke, Kan. yes. Eh, bulan-bulan ini saya nggak tahu kenapa eh, saya selalu merenung akan apa ya kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mm-mm, Anugerah demi anugerah saya dapat dari Tuhan. mm-mm, Kalau di flashback lagi, kayaknya dihitung, dikalkulasi dengan apa ya eh, komputernya manusia kayaknya nggak masuk akal. Apa yang terjadi dalam hidup kami sekeluarga dari 2007 kami mulai kena koperasi habis-habisan rumah 8 mobil 3 itu ya. mm-mm, Kemudian 2015 adik meninggal ditinggal hutang 250 juta. mm, Ya. Kejadian demi kejadian kalau dikalkulasi kayaknya nggak mungkin. mm-mm, Selepas suami operasi klep jantung juga mm-mm, nggak ada stop kerja 1,5 tahun. Hmm. Anak dipanggil kerja mm-mm, dengan gaji UMR di bawah 3 juta 2,9 kalau nggak salah. Untuk kami Hmm. keluarga berempat kayaknya nggak masuk akal. mm-mm, Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Saya iya, terus merenung anugerahnya tuh nggak berhenti itu. mm-mm, Kali kadangkala iya Tuhan, kadang aku nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Kadang yo sakarepe kita, itu pun Tuhan masih Ya. sabar. Tetap aja, maksudnya anugerah demi anugerah itu ada dalam hidup kita. yes. Betul. Kejadian yang kemarin terakhir, saya kecelakaan, Mm-mm, kaki sempat di lubang itu ya, 1,5 senti sama dokternya. mm-mm, 2 minggu nutup. Ya mm-mm, memang tanggal 10 April kejadian itu 27 Maret. mm-mm, 8 Ya. April saya baru ke dokter, tanggal 10 tindakan operasi. Mondok sehari nggak taunya ternyata disobek dilubangi 1,5 senti. mm, Tanggal 12 saya operasi, bukan operasi, saya jahit ulang. Itu Ya. dibersihin sampai kayak gitu, mm-mm, disisap daging, dibikin luka supaya bisa dijahit luka ketemu luka gitu ya. mm-mm. Oh. Tuhan tolong. Ngeri. Nggak siap dengan Iya. ada. Tapi Iya. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat gitu loh. Jadi Mm, waktu Iya. tanggal 10 saya operasi, 11 pulang, dua mm, belas pagi itu waktu saya lihat luka saya yang lubang itu kok ada nanahnya. mm, Hmm. Tiba-tiba di hati saya lari ke rumah sakit ini karena saya dengar Hmm. walaupun berbayar tapi murah gitu kan. mm, Iya. Akhirnya suami saya masih bilang ke rumah sakit yang satunya yang BPJS. Waktu sampai ke sana ternyata dokter nggak ada, hanya IGD yang nangani. Mhm. Saya tetap dalam hati tuh rumah sakit rumah sakit ini. Saya bilang ke suami, ayo kita ke sana. Sampai di sana saya kasih lihat eh, foto luka saya, dokternya bingung, udah ceklan batuk terus. Wah kalau saya kayak gini, kok nggak dijahit, dia bilang gitu. Kalau saya Hmm. bersihkan, saya bikin luka baru, saya jahit. Terus saya ditanya, ibu tahan sakit nggak? Enggak dok. Kalau nggak tahan sakit ini kalau di ruang operasi harganya lipat-lipat. Saya langsung teriak, jangan dokter karena kita nggak bisa Hmm. prediksi ya. Bisa 3 juta, Hmm. 5 juta, 10 juta kita kan nggak ngerti. Iya. Akhirnya Benar. dokternya rembukan sama susternya. Kemudian saya ditanya, ibu sanggupnya berapa? Saya mau ngomong 500.000 nggak sampai hati. Akhirnya saya ngomong 1 juta. Padahal di awal untuk daftar itu saya harus bayar karcis dulu harusnya 250. mm, Nggak tahu gimana katanya ada paket saya bayar 210. Hmm. mm. Setelah itu setelah saya ngomong saya sanggupnya satu itu. Terus dokternya langsung ambil keputusan. Ngomong ke susternya. Susternya ada 5. Kerjakan. Dokter nunggu obatnya 1 jam. Saya tunggu demi pasien. Sampai kayak gitu dokternya menjawab. Saya Hmm. bersyukur. Loh dok nanti nggak dibius? Dibius. Pada saat disuntik di 3 bagian, saya sudah teriak. Padahal itu awalnya sepele ya. Kena knalpot hanya karena ada luka bengkak. Mhm. Sampai saya kasih tempel salon pas. Saya nggak Hmm. ngerti kalau luka bakar kena knalpot itu nggak boleh
kena panas. Salon pas itu kan panas. Panas. Akhirnya Iya, jadi iya. infeksi, memar. Gara-gara Hmm. infeksi itu jadi kayak luka bernanah, kemudian disobek 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm. Tapi saya itu melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Pada Hmm. saat disuntik 3 bagian, saya udah nangis, saya udah teriak. Hmm. Terus saya teriak karena itu pas di atas, jadi kaki saya yang di bagian mata kaki menghadap ke dalam, Mhm. itu pas di atas tulang lukanya. Hmm. Oh, Oleh suami saya kan lihat, saya sudah teriak, kok kaki saya dibur? Ternyata jarinya dokter itu masuk muter bersihkan. Suami saya lihat yang keluar pasir nanah. Setelah itu mm, dilukai untuk dijahit. Lah, pada saat mau dijahit, obat biusnya habis. bis. Karena memang dananya hanya segitu ya. Hmm. Waktu jarum masuk itu, saya sudah teriak, saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni, tolong Tuhan ampuni. Saya sudah nggak bisa bahasa roh, saya cuma doain dokter, doain susternya 5 orang itu, mereka semua berjilbab sih, pakai jilbab semua. Iya. Buat mereka minta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba saya ngomong, Tuhan gini ya rasanya Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Saya ngerasakan baru satu bagian gimana Yesus waktu disalib sampai dipecuti dagingnya Yang pada tulis pakai. ya, Iya. aduh bayangan gitu. Ya. Itu belum Paskah ya, belum Paskah. Aku bilang, Tuhan aku kok merasakan Tuhan Yesus disalib tuh kayak gini sakitnya, saya sampai teriak gitu. Tapi 2 minggu kurang 1 hari. Saya harusnya balik dari operasi, harus balik kontrol Kontrol. lagi itu 2 minggu. Hmm. 2 minggu kurang Hmm. 1 hari, eh, jahitan itu sudah hampir tenggelam sama daging. Terus saya tiap hari itu laporan pagi sore, dokternya baik sekali. Saya bilang, dok, saya nggak tahu kapan saya balik ke dokter lagi. Karena waktu kita bayar karcis, masuk ke dalam tindakan dokter berapa itu tidak bisa terduga. Hmm. 1 juta, bisa 500, bisa 2 juta kan gitu. Saya Hmm. ngomong Iya. sama dokter, dok, saya nggak sanggup loh kalau harus ini. Oh nggak apa-apa, saya minta nomor teleponnya dokter. Jadi saya laporan pagi sore, saya lepas perban, saya tunjukkan ke dia. Lah Hmm. waktu 2 minggu kurang sehari itu klinik udah nggak berani. Terus Hmm. kok saya ngomong ke dokter, dokter klinik nggak berani. Enggak, kamu harus lepas jahitan. Akhirnya saya lari ke rumah sakit lain, saya bayar 500 kan, didiskon sama sama dokternya lagi. Didiskon Hmm. 500, saya didiskon hampir 150-an. Dokternya baik, Hmm. dipotong Iya. di sana. Waktu besoknya saya kembali ke dokter BPJS, mungkin dokternya bingung. Kemarin saya lobangin kok ini sudah nutup rapat gitu ya. Hmm. Dia nggak gimana, cuman dia Hmm. juga nggak nanya, saya juga nggak ngomong kalau dijahit di luar gitu kan. Hmm. Mm-mm. Sebulan kemudian saya balik langsung dinyatakan, kayaknya dokternya jengkel sih. Oh. Jengkel, dia cuma bilang, ya ini sudah baik, sudah nutup, selesai ya. Dia gitu kan, jadi stop sama dia. Ya udah akhirnya Mm. saya cuma konsul ke dokter yang berbayar ini, tapi hanya lewat WA. Dan sekarang puji Tuhan sudah nutup, cuman saya masih mandi 1 kaki. Jadi dokter bilang, jangan kena air dulu ya. Saya nurut, hampir Hmm. bilang Iya. hampir mandi 1 kaki gitu. Tapi saya Iya. bersyukur. Itu Iya. kan. Lihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Di Ya. saat saya tidak menyediakan dana khusus untuk kecelakaan ini, tiba-tiba Tuhan pakai 1 orang untuk Hmm. transport saya dan jumlahnya ya segitu, 3 juta lebih sedikit. Tapi saya bersyukur. Dicukupkan ya. Iya. Luar biasanya disediakan. Jadi saya 2 kali ngalami itu. Tahun lalu saya ditabrak motor, kaki kiri saya, puji Tuhan diselamatkan. Yang Hmm. tahun ini kaki kanan saya, itu pun Tuhan siapkan dananya. Sampai Hmm. saya ngomong gini, Luar ya biasa. Tuhan saya seneng, maksudnya saya boleh ngalami mujizat, semua ditutup sama Tuhan, tapi kan nggak enak juga kita ngerasakan ya Sakit. maaf, kayak penderitaan kan. Hmm. Tapi saya Iya. belajar. Pada tahun kemarin itu saya pernah saksikan beberapa waktu lalu, Hmm. begitu saat kejadian ditabrak, saya lihat suami saya yang habis operasi, dianya selamat tetap berdiri. Saya lihat saya cuma lecet sedikit, saya cuma ngomong, waduh, saya cuma mikir, aduh motornya habis berapa juta ini. Hmm. Itu pun orang kirim dananya untuk betulin motornya. Yang Hmm. tahun ini saya ngalami lolos lagi nggak lolos.
Saya bersyukur, puji Tuhan saya nggak apa-apa gitu. Mm. Tapi karena kejadian kaki saya harus operasi itu, Tuhan tetap sediakan dananya gitu loh, untuk dana khusus. Kita ada uang, tapi bukan untuk ini. Jadi Tuhan, saya nggak siap dengan dana ini, itu pun Tuhan sediakan. Tapi buat kita yang ngalami kan, aduh Tuhan kok nggak enak ya, mujizat ya ada gitu, tapi kok kayaknya nggak enak, aku harus ngalami kayak gini. Iya. Tapi saya melihat sekali lagi yang pernah saya ungkapkan beberapa waktu lalu ya, respon hati. Mm. Kita benar, respon hati kita benar gitu ya, mujizatnya cepat. Mm. Jadi saya mengalami beberapa kali sampai yang terakhir agak ekstrim gitu ya, kecelakaan Mm. kaki di kaki kanan gitu. Mm. Tapi dari situ saya mengamati luar biasa cara Tuhan apa ya, menolong. Iya, benar. Kita buka ya Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1. Udah ketemu? Saya baca ini Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di awal dikatakan tegas banget ini. Iya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita jadi anak Tuhan itu anugerah. Firman bilang bukan apa ya, bukan dengan kekuatan kita cari Tuhan, tapi karena Tuhan itu sayang sama kita, tidak mau kita itu, pilihan kan cuma dua, surga dan neraka. Tuhan tidak mau kita ada di sisi yang neraka ini. Dan Tuhan betul-betul cari kita, itu anugerah loh. Kita jadi anak Tuhan, sebetulnya anugerah. Dari sisi kita, yang harus kita lakukan apa? Cuman percaya. Percaya pada apa? Kebenaran Injil ini loh, yang sudah ditulis ini. Kalau orang awam bilang, itu kan hanya tulisan. Tapi di firman, di perjanjian baru disebutkan loh. Kalau kamu anakku, kamu akan ngerti. Bahkan lewat tanda-tanda aja kita bisa ngerti. Karena apa? Kita sudah klik sama Tuhan. Kita sudah sejalan dengan Tuhan. Tapi buat mereka yang tidak mengerti kebenaran firman, yaitu nggak bisa diukur dengan nalar. Ya kan? 5 roti 2 ikan bisa makan berapa ribu orang, itu secara dunia itu nggak mungkin gitu loh. Iya. Tapi lewat seperti yang tadi beberapa dari kalian kesaksian itu luar biasa. Tuhan itu proses kita lewat apa? Ya lewat kehidupan itu. Dari A sampai Z kita boleh ngalami. Gunanya apa? Diasah ini loh, iman percaya kita sama Tuhan. Amin. Karena dengan adanya persoalan demi persoalan, kita akhirnya belajar apa? Serah diri. Mau tidak mau kita harus percaya dia Tuhan. Tuhan itu yang bisa membereskan segala sesuatunya. Yang menurut kita tidak mungkin, buat Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Ya kan? Iya. Firman yang ngomong itu. Jadi bersyukurlah kalau kita itu ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan iseng? Enggak. Tuhan punya maksud. Supaya apa? Iman kita nih loh, diperkokoh sama Tuhan, sehingga karakter kita jadi seperti yang Tuhan mau. Bagaimana mungkin kita bisa punya iman ke Tuhan kalau kita tidak mengalami apapun? Tapi kejadian demi kejadian itu sebetulnya membuat kita kuat tanpa kita sadari. Pertama mungkin kita agak ngomel,
Kok gini Tuhan gini? Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya apa yang keluar? Ucapan syukur, terima kasih. Yo, kita baca di 1 Kolose 1 ayat 3. Dan Kolose 1 ayat 3. Kolose. Yang di atas sih. ya. Judul perikopnya ucapan syukur dan doa. Kita hanya bacain di ayat 3 ya. Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa. Jadi Paulus ini betul-betul menekankan tentang ucapan syukur. Adanya iman kita bisa bertumbuh, kita bertekun dalam iman diawali dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukurnya tentang apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Tuhan masih melindungi kita. Apapun yang terjadi, enak tidak enak, apalagi hal yang tidak enak itu ya. Sulit nggak buat kita mengucap syukur? Awalnya sulit. Karena kita masih hidup dalam daging, kita masih merasakan sakit, kita merasakan kecewa, kita merasakan kemarahan. Tapi Rasul Paulus mengajarkan apa? Mengucap syukur. Bahkan dia ngomong mengucap syukur dalam segala hal. Adanya kita bisa mengucap syukur pada akhirnya diawali dengan apa? Masalah demi masalah yang kita hadapi. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Butuh proses. Itu enggak instan. Untuk jadi perhiasan cincin yang bisa kita pakai dilihat manis, bagus, harganya mahal, melalui apa? Proses. Emas Proses. itu dibakar, ya kan? Dibakar itu sakit, panas, dimurnikan. Karena Tuhan sayang sama kita. Beberapa kesaksian tadi, intinya adalah kalau kita bisa mengucap syukur, mukjizat itu terjadi. Terjadi. Dan seperti yang tadi Ibu siapa? Misri ya. Bu Iya. Misri melakukan, Iya. tiba-tiba ada dorongan dari hati kita. Betul. Memberkati Ada dorongan. Iya. atau Yes. telepon apa, hanya say hello. Kita nggak ngerti loh, hanya say hello ternyata dia ada sesuatu kan. Kita nggak ngerti. Betul. Satu Iya. kali jam 10 malam, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya berdoa buat om saya yang ada di Jakarta. Saya di Semarang. Iya. Iya. Saya bahasa roh, saya berdoa. Besoknya saya mau dia. Kemarin ngalamin apa kok tiba-tiba saya disuruh berdoa buat kamu? Iya aku kemarin di jalan tol tiba-tiba berhenti dicegat orang ada sesuatu. Untungnya saya taat. Di hati itu tiba-tiba ada dorongan untuk berdoa. Ya saya kerjakan itu, saya berdoa. Nggak tahu dia lagi ngalami sesuatu. Banyak itu kejadian. Saya disuruh apa, ada dorongan, saya lakukan. Bagaimana kalau tiba-tiba ada dorongan dan kita nggak melakukan? Ya Tuhan nggak apa-apa sih. Cuman saya belajar, kalau ada dorongan kita disuruh melakukan A atau B, kita nggak melakukan, Roh Kudus cuma ngajar gini. Kalau bukan kamu yang kehilangan berkat, ya orang itu yang kehilangan berkat. Nah, akhirnya dari situ saya belajar. Karena apa? Kalaupun kita salah, Tuhan nggak mungkin marahin kita kok. Nggak mungkin Iya. mengajar kita kok. Iya. Benar nggak? Benar. Betul. Kita atau orang itu yang kehilangan berkat gitu loh. Iya. Kadang saya sih secara audible dengar Tuhan bicara belum. Tapi seringkali lewat suara hati. Roh Kudus ngomong jelas, kadang Roh Kudus ngomong hanya sepintas gitu. Tapi untuk kita bisa mendengar suara Roh Kudus itu butuh latihan. Butuh latihan nggak instan. Oh, ini mesti suara Tuhan ya, suara Roh Kudus pasti benar. Enggak. Pernah salah nggak? Pernah. Sering kita taat? Enggak juga. Saya berapa kali ada dorongan untuk melakukan ini itu, saya nggak nurut. Tapi nanti kalau salah gitu, nanti Roh Kudus akan kasih tahu. Kamu harusnya begini. Kamu salah melakukan itu, kan aku suruhnya ini, kamu lakukan itu gitu. Jadi belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Sebetulnya kejadian terakhir yang kemarin kecelakaan itu karena saya tidak taat sama Tuhan.
Walaupun pada akhirnya dalam ketidaktaatan saya itu Tuhan cover semuanya. Tapi itu karena murni kesalahan saya. Sepele sebetulnya. Jadi Iya. saya itu mau besuk anak hamba Tuhan. Terus dalam hati Roh Kudus cuma ngomong, kamu berkati kasih dia uang. Jumlahnya nggak banyak. Saya minder. Kok cuma ngasih segitu ya? Udah aku beliin makanan aja. Terus akhirnya kita pergi, saya boncengan sama suami, kita pergi beli lauk gitu kan. Iya. Saya harusnya mau beli ke A, suami bilang beli yang B aja. Karena penuh, kita lagi belok jalan kira-kira 5 meter. Mau nyebrang, tiba-tiba ditabrak dua motor. Yang satu sudah nempel, langsung lari lewat belakang saya. Yang kedua, saya sudah teriak di atas motor, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi saya sudah terlanjur jatuh, suami sempat berdiri, nggak apa-apa, cuman jari kecepit saja. Saya sudah ngeletak, ketindihan motor, kaki kanan saya di atas knalpot. Oh, Tahu-tahu siap. apa itu? Panas kan? Panas. Iya. Saya bawa odol atomi, saya oles, nggak melepuh air kan. Iya. Nah, 2 hari saya rawat, lah terus infeksi itu. Tuhan ampuni ya, saya nggak nurut. Harusnya tadi kalau aku nurut, udah saya kasih amplop aja, seberapa Iya. pun itu. Kan kadang secara manusia gini, kok kecil ya? Tapi kecilnya kita Iya. belum tentu kecil buat mereka gitu Buat loh. mereka, iya. Ya kan? Betul. Betul. Kadang kita mikir ngukur dengan pikiran sendiri. Ya. Tapi Iya. yang akan saya berikan ini buat mereka gede gitu loh. Iya. Saya bilang Tuhan ampuni. Itu pun Tuhan masih lindungi saya dan Tuhan sediakan dana. Saya sampai orang Jawa bilang delek-delek, iya kan? Iya. Sepele sebetulnya, sepele. Tapi dari Iya. situ belajar, ya Tuhan. Jadi waktu saya dijahit itu, saya udah, Tuhan ampuni saya, Tuhan lain kali saya nurut sama Tuhan, saya nurut sama Tuhan. Sampai, ya itu latihan. Bukannya Tuhan jahat terus dikasih ini, enggak. Tapi saya belajar dari situ. Jadi eh, saya bersyukur kalau kita, masing-masing dari kita ada bebannya sendiri-sendiri, pikul salib sendiri-sendiri. Tapi percayalah, kalau dari hati kita bisa mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Mujizatnya cepat kok. Cepat seperti yang tadi Bu Misri lakukan ya. Iya. Tiba-tiba Betul. ada doa. Benar. Udah, Iya. kita sama Tuhan tuh nggak bisa hitung-hitungan. Kalau Betul. Tuhan sudah Betul. perintahkan ini, lakukan. Ya. Iya. Karena apa? Itu toh juga milik dia gitu loh. Iya. Saya waktu mahasiswa, tahun berapa itu ya? 85-an lah ya. Tahun 85 itu. Saya pernah satu kali didorong sama Roh Kudus ngelepas kalung. Jadi waktu saya umur 9 tahun dikasih kalung sama nenek saya 24 karat seberat kira-kira hampir 20 gram. Iya. Ada kejadian sepasang kekasih yang tidak mereka belum menikah. Yang perempuan ini ngalami sakit di rumah sakit dan harus ke Pontianak mau dipertemukan dengan orang tuanya yang laki. Mereka nggak bisa keluar dari rumah sakit karena nggak ada biaya dan harus berangkat dari Semarang ke Jakarta, Jakarta Pontianak. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, danai mereka, keluarkan dari rumah sakit, biayai beli tiket Semarang Jakarta, Jakarta Pontianak, 2 orang. Saya nggak pikir panjang, tanpa sepengetahuan orang tua, saya ambil emas Kalau saya yang tadi, paling Mas tadi, gede. iya. Paling Iya. gede itu 20 gram, Iya. 20 karat Iya. kok. Iya. Saya jual, waktu itu dapat duit 2 juta. Saya kasihkan lewat orang lain. Jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau orang itu berhutang budi sama saya. Jadi saya Iya. lewat orang lain, saya belikan, Roh Kudus bilang, kamu belikan tiketnya,
jangan dikasih uang mentah, belikan tiketnya, kasihkan lewat orang itu. Jadi sampai sekarang mungkin mereka juga nggak ngerti, tapi buat saya nggak masalah. Artinya apa? Saya sudah melakukan apa yang Roh Kudus mau, Tuhan mau. Saya nggak perlu dikenal sama mereka. Betul, betul Bu Priska. Ya, Iya. Kebahagiaan yang wah luar biasa. iya, Jadi beratnya Tuhan, aku udah nurut ya, udah selesai. Bagianku sudah iya, selesai. iya, Dan itu nggak sekali dua kali. Saya pernah jual motor saya danai PSK karena waktu itu gereja kami ada di lingkungan pelacuran. Saya iya, pegang waria, saya jual motor, dibawa lari sama warianya. Saya modali pakaian satu karung gede itu dibawa lari. Ya udah gitu loh. Sama Tuhan kita nggak bisa hitung-hitungan. iya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan, Iya. betul. Saya pernah dituntun sama Roh Kudus memberi dana untuk eh, sekolah dan kuliah. Nggak full sih. Cuman waktu ada dorongan gitu ya, saya kasih. Kalau Roh Kudus bilang, udah cukup stop ya saya stop gitu. Pada saat kami mengalami kesulitan, kami terpuruk, saya nggak tahu nanti anak saya sekolah mau biaya dari mana, bayar uang sekolah dari mana. Tapi apa yang pernah kita tabur akan kita tuai. Tuhan Betul. pakai orang lain untuk danai sekolah anak saya sampai selesai kuliah. Puji Tuhan. Ya, Motor Tuhan yang saya persiapkan untuk anak kuliah, Tuhan bilang berikan pada keluarga hamba Tuhan. Saya kasih karena anak saya juga enjoy. Tapi apa yang kami tabur kami tuai. Jadi Tuhan itu nggak pernah apa ya meninggalkan, dia pernah di piutang itu dia nggak pernah meninggalkan. Asal kita nggak mancing Tuhan ya. Kita lakukan iya, apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita, kita digerakkan apa, jangan mancing Tuhan. Betul-betul ada iya. dorongan nih. Lakukan aja, Lakukan ya. lakukan. Iya, Pada saat kita ngalamin apa, Tuhan juga nggak akan diem. iya, Jadi Tuhan nggak nggak mendiamkan orang yang pernah memiutangi Tuhan. Kalau kita disuruh nabur itu kan sama aja kita miutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu. Asal kita lakukan dengan dalam ketaatan, dengan hati yang tulus, nggak mancing Tuhan. Intinya nggak mancing. betul. Jadi bersyukurlah kalau sampai detik ini kita masih hidup di dalam masalah demi masalah. Itu baik buat kita. Iya, Kita belajar betul-betul berserah, percaya Tuhan, bersyukur. Dan Tuhan lakukan bagian. Kita lakukan apa yang jadi bagian. Puji Tuhan, biarlah firman malam hari ini kita boleh dikuatkan kembali, tetap bertekun dalam iman, berjuang di situ amin. dengan apa? Ucapan syukur. Syukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Semua. Amin. Amin.